Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang yang akan mencintai dirimu sepenuhnya. Ini adalah gambaran jodohmu siapa yang akan menikahimu. Jadi, sosok ini sangat mencintai kamu. Jadi nanti aku bakal lihat ciri-cirinya. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Gunakan intuisi dalam memilih. Jadi kayak berdialog sama diri sendiri atau bahkan dari gambarnya ada yang bikin kamu lebih tertarik lah gitu. Cuman aku selalu bilang tenangin diri dulu. Jadi semakin kamu relax, semakin kamu tenang, semakin kamu akan lebih mudah untuk memilihnya gitu. Nah, ini untuk pilihan pertama ada kartu soulmate. Pilihan kedua ada chemistry. Pilihan ketiga ada true love. So, kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Sebelum kita mulai, aku harus disclaimer untuk penjelasannya. Disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah ya. Tapi aku harus mengingatkan, ini adalah timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Dan perlu diproses baik-baik apa yang aku sebutkan nanti. So, aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini, berarti ini pesannya untuk dirimu. Lalu, nanti kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kalau misalnya aku nggak nyebutin zodiak kamu, bukan berarti bukan untuk kamu. Karena yang namanya zodiak itu cuma sebagai penanda aja, konfirmasi saja. Nanti konfirmasinya juga ada yang lain-lainnya gitu. Contoh misalnya kayak angka-angka kembar atau bahkan kayak warna-warna favorit atau bahkan simbol-simbol. Oke, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini ada kartu tarot dan kartu oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja, oke? Ini adalah yang mencintai dirimu sepenuhnya, yang akan menjadi pendamping hidupmu. Kita langsung lihat ya. Di sini ada kartu tarotnya. Ada the Aeroplane, ada the Ten of Swords, ada the Six of Wands, sama ada the Four of Swords. Oke, pertama kalau ngomongin soal zodiak, yang aku lihat saat ini Taurus cukup strong, lalu energi fire sign Aries lalu Sagittarius cukup strong juga, dan Libra, Gemini, Aquarius. Perpaduan antara udara dan api. Jadi kalau aku lihat di sini gini, dia adalah tipe orang yang kalau punya emosi tertentu, dia akan langsung nunjukin itu. Tapi dia tidak bukan orang yang memendam itu. Contoh misalnya dia punya perasaan amarah gitu, dia langsung menunjukkan itu, tapi dia nggak akan memendam gitu. Dia bukan tipe pendendam juga. Yang aku lihat di sini, kamu berhubungan sama sosok orang yang tradisinya cukup kental, jadi very tradisional juga orangnya. Jadi kalau tradisional itu lebih seperti adat istiadat atau bahkan seperti culture atau bisa dibilang keyakinan dari keluarga, aturan-aturan keluarga itu cukup kental juga. Jadi kalau aku lihat hidupnya dia itu semua ada rules-nya, ada aturannya. Dia suka rules, dia suka aturan. Dan kalau aku lihat norma-norma yang dia pegang juga cukup kuat. Prinsipnya kuat banget. Dia juga punya moral yang jelas juga, moral yang baik juga. Yang aku lihat di sini gini, kalau kita ngomong soal pengalaman cinta, yang aku lihat memang dia pernah menjalin hubungan yang cukup serius sama seseorang lalu kandas. Kandasnya luar biasa, kekecewaan yang berlebih, dia pernah merasakan itu. Cuman dia sudah melepaskan, dia sudah merasakan apa itu dikecewakan. Dan kalau aku lihat mungkin ini bagian dari pelajaran percintaannya dia untuk bisa menilai orang lain
Jadi caranya adalah dengan seperti itu. Yang aku lihat lagi, orangnya secara mental, usia, atau bahkan secara finansial dan aspek-aspek lain itu udah cukup matang untuk memiliki pasangan hidup ya, atau untuk menikah gitu. Karena kalau aku lihat juga memang dia mencari, bukan mencari hahihi gitu. Yang aku lihat dia mencari pasangan hidup. Kamu bisa berhubungan sama dia lewat koneksi dari pertemanan. Six of Wands itu menunjukkan sosok orang yang sangat successful, bisa secara karir atau secara lingkungan sosial dia cukup sukses. Cuman yang aku lihat di sini gini, dia tuh tipe orang yang sangat supportive. Jadi mau kamu ngapain aja, milih apapun dia bakalan tetap support. Cuman dia akan selalu ngarahin atau menunjukkan norma yang benar dan prinsip-prinsip yang benar seperti apa gitu. Yang aku lihat juga secara keyakinan atau spirituality atau agamanya dia juga cukup kuat ya, strong juga gitu. Itu diaplikasikan sehari-hari. So, aku bakalan lihat lagi dari sini. Kekurangannya dia adalah tipe orang yang overthinking. Dia bukan tipe orang yang gampang ngambil sebuah keputusan. Karena kalau bagi dia segala keputusan itu adalah hal yang penting. Jadi kalau aku lihat di sini dia bukan tipe orang yang suka ngejar juga. Jadi kalau dalam segi percintaan dia itu tipenya kenal dulu step by step, baru dia memutuskan akan seperti apa. Jadi kalau langsung awal-awal kenal dia nggak bisa mutusin, oke, kamu harus jadi ini aku atau jadi itu aku gitu. Jadi dia belum bisa memutuskan dari awal, tapi dia akan memutuskan saat memang ada sebuah perkembangan gitu. Yang aku lihat dari sini juga suka daydreaming orangnya. Suka mengandai-andai. Cuman kalau aku lihat gini, dia orang yang sangat pintar. Jadi sebenarnya kalau dari segi logika dan rationality juga cukup strong. Cuman karena dia pakai logika banget, jadinya apa-apa harus dipikirin berlebihan. Kekurangannya itu. Kalau dari segi fisik, kalau aku lihat kemungkinan kamu dealing sama sosok orang yang kulitnya tuh agak sawo matang. Jadi mungkin suka tanning juga, suka berjemur gitu. Kelihatan dari segi fisik dia cukup strong, mungkin bisa dibilang rajin olahraga, jadi kelihatan di badannya seperti apa gitu. Cuman very sexy person, jadi tipenya ke arah yang seksi lah gitu. Kamu nilai orang ini sebagai sosok orang yang seksi. Terus juga dari energi The Queen of Wands, confidence-nya untuk penampilan cukup oke. Jadi kalau aku lihat dari segi penampilannya juga very fashionable juga gitu. Aku bakalan lihat dari sini. Ada fighting sama ada bugs. Orangnya punya keunikan cara untuk berjuang, cara untuk ngasih tunjukin effort dia juga cukup unik. Jadi gini, ini orang suka kompetisi, jadi very kompetitif juga. Dia itu suka kayak menunjukkan sesuatu atau bisa dibilang suka menunjukkan effortnya dia. Cuman memang effortnya dia tuh caranya unik-unik gitu. Di sini ada acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Dia itu belajar banget dalam kehidupan ini untuk nerima. Pelajaran terbesar dalam kehidupannya adalah keikhlasan. Kamu bisa dealing sama sosok orang yang tadi spiritualnya juga bagus, pemahaman spiritualnya atau bahkan kepintaran soal spiritualnya juga oke. Jadi kalau ngobrolin soal spiritual juga nyambung. Yang aku lihat di sini juga kemungkinan dia itu suka banget traveling ke Eropa atau US ya. Ini bisa dalam pekerjaan juga gitu. Ada sebuah tujuan yang dia suka banget destinasi tersebut gitu. Honesty, orangnya juga jujur banget. Jadi kalau ngomong memang kalau sama dia tuh very blunt. Jadi kalau misalnya bagus ya bagus, enggak ya enggak. Jadi kalau misalnya kamu nanya sama dia, ya prepare aja, siap-siap. Dia bukan tipe orang yang suka memanis-maniskan, jadi kata-katanya tuh enggak kayak pujangga, enggak kayak puitis gitu, tapi dia bakalan mengatakan segala sesuatu dengan jujur. Aku bakalan lihat dari sini, ini adalah pesan untuk dirimu. Not enough. Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear or
egoism, jealousy. Belajar untuk bisa merasakan kamu itu enough, kamu itu cukup. Segala macam tentang diri kamu adalah cukup. Jadi jangan pernah ngerasa kurang. Boost confidence kamu. Keys on the ring, many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Kamu juga harus tentuin tujuan kamu apa, tentuin keputusan kamu apa. Gini, orang memang enak banget kalau kita punya opsi, bisa milih si A atau si B gitu. Tapi semakin banyak pilihan, kamu akan semakin bingung, kamu akan semakin losing yourself. Jadi harus temuin jati diri sendiri, harus tahu kamu seperti apa, yang pasti untuk kamu apa. Jadi saat kamu memilih karena memang untuk dirimu sendiri. Di sini ada engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Kalau yang aku lihat di sini memang kayak validasi, dia datang ke dalam hidup kamu memang udah ready ya, gitu, udah siap buat memberikan komitmen. Abundance, keep positive mindset, manifest exactly what you want. Suaraku habis. Manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Jadi sebenarnya gini, positive mindset itu emang harus, tapi abundance, feeling kemakmuran, rasa makmur juga harus ditanamin. Yang aku lihat dari sini, belajar untuk manifestasi. Jadi kalau aku lihat, dia bisa manifestasi kamu atau kamu manifestasi dia. Kamu bakalan sering ngelihat shape kayak lingkaran gitu, atau hamzah, atau bakalan evil eye, kamu bakalan sering ngeliat itu belakangan ini, atau bahkan sesuatu yang kayak round gitu, kayak ring, cincin, bunga warna putih, terus atau sunflower, bunga matahari, terus juga or lavender, jadi kayak bunga-bunga warna putih, kuning, atau ungu. Another konfirmasi lainnya bisa tentang kayak kamu suka madu atau kamu sering lihat lebah. Kita bakal lihat dari sini ya. Kita lihat konfirmasi terakhir. Ada Cupid, money, sama broken glass. Atau sering lihat heart shape, bentuk hati. Yang aku lihat di sini indikasinya adalah the outcome itu feeling rich, jadi ngerasa makmur. Saat kamu ketemu dia, kamu juga ngerasa sukses dalam kerjaan kamu atau dalam karir kamu. Kamu ngerasa segala macam kesialan yang kamu punya kemarin-kemarin hilang, abis gitu. Terus yang aku lihat di sini gini, perhatikan orang-orang yang memandang diri kamu atau melihat dirimu sebagai sosok satu-satunya, atau melihat dirimu dengan penuh cinta, penuh dengan harapan gitu. Jadi kamu akan ngerasain kok mana orang yang memprioritaskan kamu dan sangat menghargai kamu, mana yang enggak gitu. Di sini pesan dari dirinya, only you on my mind always, hanya dirimu yang ada di isi kepalaku selalu. You were the missing piece my heart was need for. Salah bacanya. You are the missing piece my heart was made for you all along. Jadi kamu tuh bagaikan potongan-potongan puzzle yang hilang selama ini. Dirinya itu dibuat di dunia ini untuk dirimu. You are worth all the wait. Finally, kamu adalah sosok orang yang worth it untuk dia tunggu selama ini. So, if this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book per reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, ini untuk yang pilihan kedua, ini adalah chemistry, dan ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah kumeditasikan sebelumnya. Jadi kita bakalan langsung lihat. Oke. Nanti kalau aku ngomongin soal konfirmasi ini bisa dalam bentuk zodiak atau simbol-simbol atau warna-warna. Oke. Coba diperhatikan. So, ini kartu tarotnya Ace of Swords, the King of Wands, ada the Lovers, and then ada the Moon. Pertama yang aku lihat, kita ngomongin soal zodiak dulu. Di sini ada energi Gemini, ada energi Pisces, ada energi Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagittarius. Yang aku lihat
dia ini sosok orang yang mungkin beda banget sama apa yang kamu ekspektasikan gitu. Atau kan kamu punya kriteria. Jadi pernah gak sih kayak kamu kontemplasi, terus mengingat-ingat mantan-mantan atau orang-orang yang pernah kamu sukai atau kamu dealing sama dirimu lah gitu. Nah, dia orang yang paling beda dari yang biasa kamu hadapin. Jadi bisa secara fisik atau hal-hal lainnya beda lah gitu. Atau culture. Atau adat istiadat gitu. Ini bisa juga beda tempat tinggal, beda latar belakang keluarga. Karena kalau aku lihat juga kalian datang dari kayak dua kubu yang berbeda lah gitu. Nah, di sini ini adalah sosok baru dalam hidup. Jadi, kebanyakan dari kalian belum ketemu, belum ada papasan juga. Kalau yang kulihat dari energi The Ace of Swords, karena ini seperti kayak angin segar gitu dalam kehidupan. Ace of Swords itu menandakan jenis komunikasi baru, jenis percintaan yang baru, dan jenis hubungan yang baru gitu. Jadi ini kayak validasi, belum pernah menjalani hubungan sama dia. Saat ketemu itu ada attraction yang luar biasa. Jadi ada rasa tarik menarik yang luar biasa. Kayak kamu terus-terusan ketarik ke dia terus, dan dia juga seperti itu. Keponya luar biasa. Kamu kepo tentang dia kepo tentang kamu. Jadi ini saling satu sama lain. Terus yang aku lihat dari energi The King of Wands, dia tuh orang yang unik banget ya. Bisa dari lifestyle-nya dia, bisa dari pekerjaannya dia, yang kalau aku lihat juga punya kebebasan di pekerjaan. Jadi kemungkinan kamu dealing sama entrepreneur, atau sama pengusaha, atau bahkan sama orang-orang yang kerjanya itu bebas lah gitu. Bisa kerja remote atau di mana aja. Nah, balik lagi ke The Lovers, karena aku lihat ada mawar merah di sini. Jadi ini bisa jadi konfirmasi. Saat kamu ketemu dia atau dekat-dekat ketemu dia, kamu bakalan sering lihat mawar warna merah atau peacock atau burung merak. And then di sini juga ada lotus warna pink. Nah, yang aku lihat di sini dari energi The Moon sendiri ada ikatan batin sih kalau aku lihat. Jadi kamu bakalan understanding dia, memahami dia. Caranya tuh unik, beda gitu. Kadang-kadang kita memahami orang lain kita harus ngomong kan, tapi kayak kamu tahu aja gitu. Oh, dia perasaannya kayak gini. Oh, dia lagi kayak gini, kenapa? Alasan dia gini dan gitu tuh gimana? Kamu tahu gitu. Nah, cuman karena di sini juga ada language, jadi beberapa dari kalian dealing sama sosok orang yang bahasanya juga agak beda nih gitu. Oke, kita bakal lihat lagi dari sini. Ada The High Priest. Ini juga bisa dari lifestyle sangat berbeda. Contoh misalnya, kamu morning person, tapi berarti dia itu night person. Jadi ada perbedaan jam waktu bekerja ya. Dari energi The High Priest sendiri, walaupun ada perbedaan, tapi saling bisa mengisi satu sama lain gitu. Kalau kamu lihat juga, kalau dari visual nih gitu, aku balik ke chemistry ya. Yang di sini pakai jubah warna biru, yang ini jubah warna merah. Dari segi luar sudah berbeda gitu. Tapi saat bersatu, entah kenapa ada chemistry aja yang bisa menyatukan gitu. Kamu bisa ngelihat angka kembar 1818 atau 999 atau bahkan 222 saat dekat-dekat ketemu sama dia. Balik lagi, ini juga validasi soal red roses atau mawar merah. And again, the King of Wands, very passionate person kalau aku lihat juga. Cara dia memandangmu itu luar biasa, bikin orang-orang jealous dan deg-degan gitu. Jadi dia selalu matanya tuh tertuju pada dirimu. Mau kamu ngapa-ngapain gitu, mau dia lagi ngobrol pun matanya selalu akan ke dirimu gitu. Dia mengobservasi dirimu. Untuk kalian yang maskulin, kalian dealing sama sosok orang yang suka stay at home, suka di rumah gitu, suka beres-beres rumah, bebenah rumah gitu. Dan kalau aku lihat kamu dealing sama sosok orang yang masakannya enak,
Untuk kalian yang feminine, kamu berdealing sama sosok orang yang confidence-nya luar biasa. Kadang-kadang suka bikin kamu sebel juga karena dia terlalu sombong, terlalu cocky. But kalau aku lihat hotness-nya dia atau dari cara dia membawa diri gitu, emang kelihatan seksi aja gitu, dari kepintaran dia, cara dia ngomong. Dan untuk kalian yang feminine, kalian dealing sama sosok orang yang suka ngejar, suka chasing. Jadi dia suka chasing game. Jadi kalau aku lihat, saran dari aku, tumbuhin excitement itu gitu. Ada loyalty juga, ada sebuah kesetiaan yang aku lihat di hubungan ini. Dan di sini balik lagi, karena aku dari tadi fokusnya sama jembatan itu tadi. Jadi emang ada sebuah perjalanan yang harus ditempuh untuk bertemu gitu. Bisa crossing the sea, menyeberang lautan, menyeberang pulau, jadi apapun ya. Jadi memang ada jarak yang mungkin dia harus lakukan untuk ketemu kamu, atau kamu yang ketemu dia, jalan ketemu dia. Cuman kalau aku lihat di sini ada sebuah comfort yang kamu nggak bisa rasain di orang lain, cuma sama dia aja, kenyamanan yang luar biasa. Karena kalau aku lihat di sini juga kayak, walaupun kayak kamu baru kenal nih gitu, ada sebuah feeling yang munculnya tuh kayak jadi rasa yakin gitu. Entah itu dari obrolan kalian atau yakin aja gitu, tiba-tiba aja muncul keyakinan. Dari energi The High Priest balik lagi, ini juga ngomongin soal walaupun punya ada perbedaan, tapi kalian tetap bisa dipersatukan gitu. Di sini ada nature. Dia suka pergi ke tempat-tempat yang suasananya alam banget. And then ada wedding. Ada sebuah pernikahan. Jadi kamu ketemu sama dia memang dari punya niatan berdua untuk memiliki hubungan yang berkomitmen. Di sini ada wedding. Jadi tapi kalau kamu lihat di sini, dia itu tetap ada banyak perbedaan. Pertama, bisa dari warna kulit. Mana nih? Kok nggak bisa? Ntar dulu sebentar. Oke. Kalau dari lihat warna kulitnya juga berbeda banget kan, gitu. Ini kadang-kadang konsepnya kayak metafora aja gitu. Jadi dari luaran udah kelihatan berbeda, tapi tujuan kalian tuh satu gitu, sama gitu. Tujuannya ingin mempunyai hubungan yang ke arah pernikahan. Kamu bakalan noticing atau bakalan ngeh banget soal kendaraan, atau kamu suka hobinya itu kayak motor atau mobil, atau dianya yang hobinya motor atau mobil, motoran atau mobilan gitu. Friendship, I understand that a friend is in my life for a reason. Saran untuk dirimu, coba kontak teman-teman gitu. Untuk beberapa dari kalian mungkin kayak teman-teman yang udah lama gak kalian hubungin, coba dikontak, koneksi lagi, karena bagi dia friendship itu penting gitu. Dan kalau aku lihat di sini, kalian pun membangun hubungan, bukan hanya hubungan cinta, tapi kayak teman sejati juga gitu. Imagination, I embrace and raise the creative aspect of my mind. Dan kalau aku lihat kamu dealing sama seseorang yang sangat-sangat kreatif. Jadi cara dia untuk kayak menunjukkan love language-nya juga cukup kreatif di sini. Cuman banyak banget dari kalian yang akan ketemu sama sosok orang yang bisa memuaskan imajinasi kamu soal percintaan. Contoh misalnya imajinasi kamu kalau ngedate itu harus candlelight dinner. Dia mampu untuk mewujudkan itu gitu. Dan dia cukup fun dan cukup happy gitu. Contoh misalnya kayak kamu ngomong aja, aku mimpi ngedate itu di rooftop yang ada candle-nya loh gitu. Contohnya kayak gitu, kamu ngobrol aja kayak gitu contohnya. Atau kayak kamu nyontohin yang ada kamu lihat di movie atau kamu lihat di film-film, dia bakalan mencoba untuk recreate itu. Terus di sini adalah pesan untuk dirimu. Ada passion. Insane chemistry, like each other equally, having fun. Dan kalau aku lihat di sini dinikmatin saat sama dia,
Salah satu ciri-ciri kamu ketemu dia adalah passion yang luar biasa. Kamu sangat menikmati keberadaan kamu sama dia. Saling gitu. Jadi sama-sama. Nggak ada yang berat sebelah. Jadi rasa sukanya sama. Dia akan memperlihatkan rasa sukanya dan kamu pun seperti itu. Chemistry-nya insane banget sampai-sampai orang-orang di sekeliling kamu pun bakalan melihat itu. Menyadari itu. Girl talk. See, time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun sama teman-teman. Jadi luangkan waktu sama teman-teman kamu. X, break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Untuk kalian yang merasa punya pola-pola tersendiri, yang itu-itu lagi, coba diputusin polanya. Ini kamu dikasih X, apa ini bahasa Indonesia ya? Kapak, dikasih kapak nih. Istilahnya ini waktunya kamu buat mutusin itu. Ibaratkan kalau misalnya pattern itu kayak tali lah gitu yang mengikat diri kamu. Kamu dikasih senjatanya untuk mutusin itu. Kalau kamu dengar suara-suara berisik, itu kucing aku lagi garuk-garuk. Dragonfly, be lighthearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. Belajar untuk bisa beradaptasi sama lingkungan baru. Belajar juga untuk don't take things seriously in life. Belajar untuk berdamai sama kehidupan. Kadang-kadang saat berdamai tandanya adalah kita bisa menertawai diri kita sendiri. Menertawai keadaan kita sendiri. Jadi belajar juga untuk memahami kalau everything di dalam kehidupan ini tuh kayak simulasi kita lah sebagai manusia. Kita harus ngerasain itu semua gitu. Jadi belajar juga untuk menerima fakta dan memaafkan apapun. Oke? Di sini ada birds, bisa jadi sebuah tanda juga ada burung. Kamu bakalan sering lihat burung-burung. Ini kalau aku lihat ada banyak banget dari kalian yang berhubungan sama sosok maskulin yang bisa dibilang kelihatan jelas punya status sosial yang bagus gitu. Bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari teman-temannya. Jadi kamu juga lebih lihat ya teman-temannya kayak gimana. Cuman kalau aku lihat dia sangat menghargai friendship sih memang. Kedepannya di sini recover yourself dulu, sembuhin apapun yang harus disembuhin dulu. Cuman kalau aku lihat ini seperti ada komunikasi yang cukup bisa dibilang intens, bisa lewat sosial media, tapi juga ada tambahan gosip-gosip kalau aku lihat. So gini, kalau kita ketemu sama seseorang, kita belajar juga untuk melihat atau mengambil kesimpulan karena dari kacamata kita sendiri gitu. Kita boleh dengerin orang lain untuk jadiin bahan untuk pertimbangan, tapi belajar untuk simpan segala planning ke dirimu sendiri. Ya, jangan sampai ada gosip-gosip yang akhirnya mengacaukan itu semua. You mean so much to me. Ini pesan dari dia, kamu sangat-sangat berarti untuk dirinya. All day is a love day with you. Jadi setiap hari itu bagaikan Valentine sama kamu, jadi penuh dengan cinta. I'm your number one fan. Dia adalah fans kamu nomor 1. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut bisa book sounding, link ada di bawah, nomor di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku. Ini untuk kamu pilih pilihan ketiga. This is True Love. Ini adalah kartu tarot Oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat ya. Nanti aku kalau nyebutin soal tanda-tanda zodiak atau bahkan konfirmasi-konfirmasi lain seperti warna atau angka-angka tertentu, itu bisa jadi penanda untuk diri kamu. Contoh misalnya aku nyebutin angka 1, terus kamu lahir di tanggal 1 nih contohnya. Itu bisa jadi konfirmasi this is reading for you. Okay? Tapi balik lagi,
Siapapun yang klik video ini, siapapun yang pilih ini, berarti pesannya untuk dirimu. Percaya sama diri sendiri. Percaya sama insting dan intuisi. So, kita bakalan lihat langsung. Ada the Six of Swords. Ada the Eight of Pentacle. Ada the Three of Swords sama ada Five of Wands. Pertama yang aku lihat jelas, ini adalah seseorang yang kamu temui saat kamu sedang di fase moving on dari rasa sakit, gitu. Dari dalam proses penyembuhan karena kamu pernah merasakan kecewa, gitu. Sedang merasakan kecewa. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu Dylan bisa sama banyak nih elemennya, almost semuanya elemennya. Ada Libra, Gemini, Aquarius, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, lalu energi fire sign, Aries, Sagittarius. Pertama orangnya sangat kompetitif gitu, orangnya juga sibuk banget, terutama sibuk kerja, jadi dia pekerja keras, jadi luar biasa banget kerjanya dia. Kalau kamu nanya hobinya apa, kemungkinan dia jawabnya hobinya kerja. kerja terus, jadi kerja is number one kalau bagi dia. Maka dari itu penghasilannya juga oke gitu, karena dari hasil jerih payahnya juga ada kelihatan. Dia adalah seseorang yang punya tanggung jawab besar, terutama sama keluarganya dia. Balik lagi, ini seperti validasi, jadi bisa vice versa ya, bisa kamunya lagi moving on atau lagi menjauh dari sumber rasa sakit atau pergi menutup buku lah gitu, ibaratkan dari masa lalu atau masa yang kelam, sesuatu yang menyakiti kamu atau seseorang yang mengecewakan kamu, saat kamu pergi di situ kamu ketemu sama dia. Atau vice versa, kebalikannya. Di sini kamu berhubungan sama seseorang yang kemungkinan juga tadi selain aktif di dalam pekerjaan, dia punya kebiasaan-kebiasaan yang cukup sehat dari segi olahraga, membangun stamina dan segala macam. Jadi memang dia sangat concern banget sama healthy lifestyle. Yang aku lihat juga dia adalah seseorang yang mau berusaha banget gitu. Dia mau banting tulang, dia mau kerja keras untuk meraih apa yang dia pengen dalam kehidupan. Surprisingly, dengan segala perbedaan yang kamu punya, dia adalah seseorang yang bisa memberikan kamu ketenangan jiwa gitu. Jadi kalau kamu dekat sama dia, dengar suara dia, rasanya tenang banget, rasanya damai banget. Yang aku lihat dari energi The Three of Swords, dia adalah seseorang yang sangat pengertian. Dia membiarkan kamu dengan segala masalah kamu. Dia nggak ngejudge kamu seperti apa, tidak menilai kamu buruk gitu dengan segala masalah hidup kamu. Dia accepting itu. Aku bakalan validasi lagi dari sini ya. The Four of Swords, The Wheel of Fortune. Saat kamu ketemu dia, hidupmu berubah banget. Ini bisa berubahnya bisa secara finansial juga ya, gitu. Bisa secara materi, karena banyak keberuntungan. Kamu berhubungan sama seseorang yang sudah berdamai dan selesai sama masalah hidupnya. Jadi dia pernah punya masalah nakal dalam hidupnya dia. Dia udah pernah nakal banget. Tapi ya udah, saat ketemu kamu udah selesai. Dia udah puas sama masalah nakalnya. Jadi tidak mencoba lagi gitu saat berkomitmen sama dirimu. Dan kalau aku lihat dari energi The Nine of Cups sendiri, dia banyak punya hal yang bisa dia sharing dalam kehidupan, terutama experience soal percintaan. Jadi dia punya experience soal percintaan yang cukup banyak. Yang aku lihat dari energi The Wheel of Fortune sendiri, ini selalu maju ya tipe orangnya, selalu naik level dalam kehidupan. Jadi kalau aku lihat dari segi lingkungan sosial atau dari segi materi, dia cukup baik gitu. Pembawaannya tenang, pembawaannya kalem, pembawaannya santai. Dia nggak suka hal yang ribet-ribet. Nggak ada orang yang suka hal yang ribet-ribet. Cuman kalau kamu perhatikan lagi, banyak orang yang kalau ketemu sukanya drama gitu. Tapi dia tidak. Dia sukanya damai-damai aja. Dia tidak perlu mengungkapkan amarahnya dia walaupun dia marah gitu. Jadi dia tipenya gini, kalau misalnya ada konflik, ada kayak sesuatu yang nggak setuju lah gitu sama dia,
dia make sure harus selesaiin itu juga sekarang. Dia bukan tipe orang yang memendam itu. Cuman dia bukan berarti harus ngelawan semua orang gitu untuk mencari kebenaran atau harus ngelawan semua orang agar dilihat dia bener gitu. Dia lebih seperti kayak oke, ini ada sesuatu konflik. Jika memang kalau diomongin gak ada solusinya ya udah fine gitu. Dia mampu untuk mengistirahatkan dirinya dari masalah-masalah. Walaupun awalnya kelihatannya ada five of wands, ini lebih seperti dari dirimu sama dirinya memang banyak perbedaan secara prinsip, tapi bukan berarti dia tidak mau belajar untuk bisa nerima itu. Yang aku lihat sih sebenarnya gini, banyak banget hal yang bisa di offering ke kamu. Karena dari tadi aku dengarnya tuh dia hadir dalam hidup kamu to offer you something gitu, dan bukan hanya cinta ya, tapi everything, banyak banget. Jadi dia punya bekal, istilahnya bekalnya banyak banget gitu, nggak habis-habis bekalnya, dan dia sharing itu ke kamu. Bekal itu bisa dalam konsep ilmu, bisa dalam konsep materi, bisa dalam konsep everything, waktu dan segala macam. Dia sharing itu ke kamu karena bagi dia udah selesai sama segala dinamikanya dia, segala desire-nya dia gitu, nafsunya dia udah berdamai sama itu. Jadi ini bukan fasenya aku untuk memenuhi ego lagi gitu. Jadi ini fasenya untuk bisa membagi apa yang sudah dia rasakan selama ini. So, ini ada art. Dia suka seni kalau aku lihat. Kemungkinan kamu bisa dulu sama sosok orang yang bisa ngelakuin atau punya bakat seni lah gitu. Main musik atau ngelukis. Di sini ada house. Dia itu datang dalam hidup kamu dengan secure, dengan aman. Jadi kan ada orang tuh yang penuh dengan ketidaktahuan, penuh dengan kebingungan hidupnya. Cuman ini beda banget. Dia udah tahu hidupnya seperti apa, udah punya kenyamanan. Ini salah satunya mungkin secara harafiah ya, udah punya tempat tinggal sendiri. Cuman ini lebih seperti dia sudah punya konsep secure, udah punya konsep kayak amanan untuk dirinya sendiri. Dan kalau aku lihat di sini mau kemanapun dia pergi, kemanapun dia tinggal, walaupun berbeda dari tempat asalnya, contohnya, dia akan tetap ngerasa confidence, punya rasa percaya diri, karena bisa untuk bertahan di dalam lingkungan yang mungkin beda sama diri ya, beda sama prinsipnya dia gitu. Tapi dia nggak akan goyah gitu tipenya. Untuk simbol-simbolnya lainnya, untuk memvalidasi ini readingan buat dirimu, kamu bisa banyak lihat angka kembar seperti 888 atau 333, atau bahkan kamu sering lihat birds yang warna putih. Terus juga konfirmasi lainnya mungkin ngomongin soal olahraga, ada satu olahraga yang kamu banget lah gitu, atau bahkan ada dia punya olahraga tertentu yang dia lakukan terus menerus. Terus juga sesuatu yang hubungannya sama lukisan dan seni, sama lautan kalau aku lihat. Terus di sini ada abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi kalau aku lihat dia pintar manifestasi, ini abundance. Jadi punya kekayaan. Punya kekayaan bisa secara mental, ngerasa kaya, ngerasa tidak kekurangan, tapi juga ini bisa dalam, kalau aku lihat dalam bentuk materi juga. Jadi yang aku lihat dari hubungan kamu sama dia, kamu nggak akan khawatir tentang ekonomi kalau aku lihat, karena dia cukup makmur orangnya. Here, I realize that I'm testing my resolve to live in this energy of love. Nah, ini aku agak sedikit baca kekurangannya dia. Ada commitment issues, ini bisa dari dirimu atau dari dirinya, yang punya isu komitmen itu bisa lebih seperti kayak apa yang dia lihat. Sebagai contoh bisa dari keluarga, dari masa kecilnya dia, atau dari teman-teman gitu. Jadi ketakutan soal komitmen juga ada di sini. So, ini saran. Date, meeting someone new, dating, get back out there, plan and set a date. Disarankan untuk bertemu orang-orang baru. Karena kalau aku lihat kamu jalan sama orang baru gitu. Di sini ada momen ngedate. Ini juga ngedate-nya cukup formal kalau aku lihat. Jadi aku kasih gambaran ya, untuk satu atau dua orang ngedate-nya itu di tempat yang table clothes-nya warnanya putih, terus juga woods-nya itu warnanya cukup gelap. Kalian mungkin makanannya tuh like
Italian atau or French food gitu. Cuman suasananya itu cukup romantis sih sebenarnya. Kayak dari warna lampunya juga warm white, terus dindingnya full of foto-foto atau lukisan-lukisan gitu. Itu yang aku noticing about your date. Terus juga kalian juga pakaiannya cukup formal gitu. Jadi kamu bisa noticing tentang hal itu. Itu bisa sebagai salah satu tanda kalau this is the one. So ini aku lihat di sini dulu, sorry. Kamera, reminiscing keepsake, perception, learn from the past, make memory. Yang aku lihat di sini disaranin untuk belajar dari masa lalumu. Jangan lupa untuk bikin memori yang banyak gitu. Ini ada kamera di sini untuk kalian yang masih menimbun foto-foto dari masa lalu. Kamu mungkin suka screenshot yang banyak banget chat-chat dari mantan-mantan atau dari masa lalu, hapus. Hempaskan itu. Untuk kalian yang juga masih menimbun memori-memori yang lama gitu. Kalau memang waktunya untuk rilis, cuman buat ruang untuk memori baru kamu simpan. Dan jangan lupa untuk banyakin memori baru gitu. Soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Kalau aku lihat kalian juga berdua jiwanya satu sama lain udah kenal dan udah saling setuju kalau untuk bersama di dunia ini. So sebenarnya pertemuannya pun akan terorkestra gitu. Kadang-kadang kita mau ngelawan gitu, nggak mau, tetap akan kebawa ke situ juga. Kita mau ngelawan arus gimana pun, jika Tuhan menyatakan harus bertemu ya bertemu gitu. Dan di sini ada konsep partnership. Jadi bekerja sama pasangan. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has, block, and restraint. Yang ngeblok percintaan kamu atau kehidupan percintaan kamu adalah ketergantungan berlebihan, terlalu obsesi dan terlalu posesif dan terlalu pengen controlling. Kita manusia, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa kayak aku mau kamu berubah gitu. Tidak bisa seperti itu. Perubahan itu datangnya dari diri sendiri. Kamu meminta dia berubah, apakah dirimu berubah gitu. Jadi tetap ya, kita nggak bisa over control segalanya. Semakin kita ngelepasin kontrol, semakin kita nunjukin kita punya keikhlasan. So aku bakal lihat di sini. Ini ada the heart. Ini ada sebenarnya kebahagiaan ini datangnya cukup cepat gitu. Tapi ya namanya manusia ya, kadang-kadang kita suka ngelawan arus. Nah, belajar untuk kita ikhlas ngikutin arusnya kita. The fish and the cloud. Ini sebagai validasi. Jadi kemungkinan bertemu salah satu dari kalian tuh ngerasa heartbreak dulu kita baru ketemu. Gitu. Jadi ada pelajaran cinta yang harus dilewatin dulu baru ada pertemuan. Cuman di sini adalah simbol waktunya itu nggak dalam waktu yang lama ya kalau aku lihat, karena the joy is near, kebahagiaan itu dalam jarak yang cukup dekat, dan kamu bisa dilihat sama sosok orang yang kelihatan punya kekayaan, dalam arti dia ngerasa makmur dalam kehidupan. Beberapa dari kalian bahkan dilihat sama sosok orang yang suka investasi atau bahkan pintar untuk main saham di sini. Cuman kalau dari energi the fish sendiri, dia cukup ahli di bidang kerjanya dia gitu. And then kita bakal lihat ini adalah pesan dari dirinya. Ada thank you for being in my life. Dia pun bahkan berterima kasih kamu ada dalam hidupnya dia. Di sini ada you are perfect for me. Segala tentang diri kamu adalah sesuatu yang sempurna untuk dirinya. Panjang nih. Meaning you was like listening to a song for the first time and knowing it will become my favorite. Jadi pertemuan dengan kamu atau bertemu kamu itu sebenarnya kayak mendengarkan lagu untuk pertama kalinya, tapi udah langsung tahu itu bakalan jadi lagu paling favorit seumur hidup gitu. Jadi saat ketemu kamu, dia tuh udah tahu langsung, oke, ini the one for me nih gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan kamu di bawah. Kalau kamu mau berlanjut bisa box sliding, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.